Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terjaga imunitasnya. Baiklah, untuk episode kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan tentang sanitasi untuk peralatan dapur. Bagaimana nanti kita bisa membahas atau bisa menceritakan tentang sanitasi dan hygiene-nya khususnya untuk hotel dan restoran. Untuk peralatan dapur ini harus memenuhi prinsip hygiene dan sanitasi ya, pada pengolahan, pewadahan maupun penyajiannya, yang mana paling sedikit harus meliputi ada 6 poin. Yang pertama harus food grade ya. Food grade ini artinya harus terbuat dari bahan yang aman untuk bahan pangan itu. Jadi nanti ada simbolnya, ada kodenya, misalnya kode sendok atau garpu, itu ada kode food grade-nya. Kemudian yang kedua, lapisan permukaan itu stabil. Artinya lapisan permukaan peralatan itu harus tidak larut dalam suasana asam, suasana basah atau garam dalam istilah kimia itu yang lazim pada pangan. Kemudian yang ketiga harus bebas dari logam berat. Dalam artian lapisan permukaan ini peralatannya harus tidak pernah mengeluarkan bahan berbahaya dan juga logam berat yang beracun. Kemudian yang keempat itu harus bersih, siap pakai. Artinya tidak boleh dipegang di bagian yang kontak langsung dengan pangan atau yang menempel di mulut. Kemudian yang kelima, peralatan harus bebas kuman ya. Misalnya dari Escherichia coli, dari kuman-kuman yang lainnya yang kita sering dengarkan. Escherichia coli itu adalah bakteri yang paling umum diperoleh atau didapatkan di peralatan. Kemudian yang keenam adalah utuh, tidak cacat. Artinya peralatan harus utuh ya, tidak retak, tidak cacat, yang lainnya tidak gompal dan juga mudah dibersihkan. Kemudian saya mengulangi sedikit tentang jenis-jenis plastik ya. Jenis-jenis plastik ini ada yang paling tidak di standar industri ada 7 ya. Ini ada simbolnya panah segitiga berurut-urutan. Ada untuk PETE, ini adalah polyethylene terephthalate. Misalnya ini contohnya botol-botol yang sekali pakai ya, satu kali pakai untuk obat atau untuk minuman biasanya juga. Kemudian ada yang high density polyethylene, HDPE. Ini simbolnya seperti ini. Ini biasanya sekali pakai juga ya, untuk makanan yang minuman yang mungkin bersoda atau yang lebih berminyak dengan kandungan yang lebih ketat, sehingga ini harus lebih tebal biasanya HDPE. Tapi ini juga sekali pakai. Kemudian ada vinil poliklorida itu ya. Ini biasanya simbolnya angka 3 gitu. Ini biasanya untuk bahan-bahan yang sulit didaur ulang ya, dan ini berbahaya. Ini biasanya tapi terbuat dari plastik juga ini, untuk misalnya kayak kran, kayak bahan-bahan untuk peralatan air dan sebagainya yang besar-besar gitu. Itu bahannya vinil poliklorida. Kemudian ada low density polyethylene ya, LDPE. Ini biasanya sulit dihancurkan, tapi baik untuk makanan, untuk tempat makanan. Ini lebih mahal gitu ya. Biasanya untuk peralatan yang besar-besar, misalnya di dapur, atau termasuk yang untuk kayak lebih kuat itu misalnya untuk bak sampah dan sebagainya. Ini juga kuat, artinya dari segi plastiknya ya. Tapi kalau untuk tempat sampah kan bukan untuk makanan, tapi artinya
plastik jenis LDP ini termasuk yang kuat dan sulit didaur ulang. Kemudian yang paling umum biasanya adalah jenis plastik nomor 5, polipropilen. Ini biasanya untuk bahan plastik yang untuk menyimpan makanan dan minuman. Ini aman, ini plastik. Jadi kalau Anda beli bahan makanan atau minuman yang di belakang, biasanya di bawah ini, di bawah plastik, di bawah bahan alatnya ini ada angka PP, ada tulisan PP. Ini adalah polipropilen. Ini artinya aman untuk dipakai. Kemudian yang keenam adalah polistiren, PS ini. Ini sebetulnya sangat rentan ya, sangat kuat, sangat lemah, lembut. Jadi jenis plastik yang relatif lebih lembut. Ini harus dihindari, Ini contohnya kalau Anda di stasiun atau di terminal membeli kopi panas atau teh panas, biasanya ada pakai plastik yang artinya kayak gampang kalau diremas itu langsung hancur gitu. Artinya langsung peyap gitu. Ini adalah termasuk polistiren. Ini dia harus dihindari karena harus sekali pakai meskipun dia tahan panas. Kemudian yang ketujuh adalah others. Ini biasanya dibuat dari akrilik ya, polikarbonat atau nilon atau fiberglass. Ini biasanya bahannya lebih kuat lagi. Misalnya kalau untuk botol susu ini ya, ini misalnya untuk anak-anak atau bayi itu biasanya botol susunya harus steril. Jadi kadang-kadang ini harus dicuci atau direndam dalam air panas. Ini kuat ini. Termasuk yang lain-lain yang jenis plastik ini seperti piringan CD ini atau yang raket-raket sekarang itu terbuat dari polikarbonat. Itu adalah jenis plastik juga tapi sangat kuat. Kemudian ada silikon food grade ya, biasanya ini sifatnya ringan dan anti lengket. Tapi tidak semua alat masak itu untuk silikon ini yang berbahan silikon ini tidak semuanya masuk dalam kelompok food grade ya. Dan ini biasanya tidak bisa dipakai untuk alat masak ya, untuk memasak yang suhunya di atas 220 derajat. Ini nanti akan lumer gitu. Jadi untuk peralatan dapur ini paling tidak persyaratannya harus keras dan kuat, kemudian rata dan halus ya pada bagian luarnya dan juga dalamnya sehingga mudah dibersihkan, kemudian tahan karat walaupun sering kena air ya, kemudian tidak membahayakan kesehatan baik untuk makanan maupun untuk manusianya. Kemudian untuk sanitasi peralatan dapur ini kita juga mengenal desain teknik pencuciannya bagaimana. Ini biasanya meliputi ada 6 ya biasanya ya. Biasanya yang pertama itu scraping ya. Scraping ini membuang sisa kotoran yang ada dalam alat itu. Kemudian yang kedua adalah flushing. Setelah dibuang kemudian direndam, flushing. Kemudian yang ketiga washing ya, washing mencuci dengan deterjen biasanya. Kemudian yang keempat itu adalah rinsing, setelah cuci dibilas ya, rinsing pembilasan dengan air bersih. Kemudian yang kelima sanitizing atau disinfection. Ini bahasa Indonesianya apa ya, sanitizing? Membebas hamakan, yaitu suatu tindakan sanitasi untuk membebas hamakan peralatan setelah proses pencucian. Ada istilah membebas hamakan dan membebaskan hama. Kalau membebaskan hama itu hamanya ada kemudian dibebaskan. Tapi kalau sanitizing atau disinfection itu adalah membebas hamakan. Jadi bebas hama dulu. Memang tidak ada hamanya, bebas hama dulu. Itu berarti supaya hamanya tidak ada. Jangan sampai membebaskan hama. Kalau membebaskan hama itu bukan sanitizing karena hamanya sudah ada. Ini membebas hamakan. Memang sengaja dibuat supaya tidak ada hamanya. Kemudian teknik pencucian yang keenam biasanya adalah toweling ya, toweling atau pengeringan. Setelah dicuci, didesinfektan dan sebagainya, ini semuanya
habis itu dikeringkan. Kemudian kita bicara tentang berbagai material alat masak. Biasanya kita sering menjumpai ini yang namanya alat masak anti lengket atau non-stick coating cookware gitu ya. Ini seperti wajan-wajan yang kita ketahui itu. Ini biasanya kalau suhunya sudah mencapai 350 derajat Celcius, itu kalau yang pertama kali pemasakan itu, maka dalam 3-5 menit itu dia sudah akan mengeluarkan 15 jenis gas kimia beracun ya, termasuk 2 jenis senyawa yang karsinogenik gitu. Nah ini jadi harus dihindari kalau Anda membeli peralatan yang semacam ini, itu sebelum dipakai harus dipanaskan dulu supaya bahan kimia yang ada di situ keluar yang beracun itu. Nah, setelah itu baru kita pakai akan lebih aman. Kemudian stainless steel ya, ini relatif lebih aman. Artinya logam ini tidak akan berpindah ya ke makanan selama lapisannya tidak tergores, lebih aman. Jadi jangan menggunakan alat pengaduk atau alat cuci yang berpotensi merusak. Kalau misalnya pengaduknya ini kasar gitu atau tajam gitu, maka kemungkinan bahan stainless steel ini akan menjadi tergores. Nah, kalau sudah tergores maka logamnya yang di dalamnya itu akan keluar masuk dalam makanan. Ini menjadi tidak aman. Tapi kalau bisa menjaganya, ini stainless steel ini relatif aman. Berikutnya adalah peralatan berbahan aluminium murni ya. Ini biasanya sifatnya sangat cepat menghantarkan panas karena aluminium ini termasuk logam yang bersifat reaktif tapi beracun. Kemudian pemasakan dan penyimpanan makanan ini, terutama yang bersifat asam dan asin ya, ini akan bereaksi dengan aluminium dan berpotensi akan masuk dalam makanan. Ini biasanya untuk makanan yang ringan-ringan saja. Tapi ini sebelumnya juga kalau membeli harus dipanaskan dulu supaya sifat racun yang ada dalam logam itu keluar dulu dengan air panas gitu ya, dengan dikasih air dingin, kemudian dididihkan dengan air, otomatis racun yang pertama itu akan keluar dari peralatan ini. Ini aluminium. Biasanya mahasiswa ini suka bikin mie rebus sama mie godok gitu ya, itu biasanya dengan alat aluminium ini. Hati-hati kalau misalnya pertama kali harus jangan lupa harus dididihkan supaya racun dari aluminium ini keluar. Kemudian besi tuang atau cast iron ya, ini juga relatif aman. Ini logam besinya jumlahnya kecil ya, kadang-kadang terikut dalam makanan. Ini yang dianggap sebagai tambahan asupan zat besi yang mudah sekali berkarat. Jadi harus diperlakukan khusus ya sebelum digunakan. Ini tadi paling tidak ya harus dididihkan dulu, dipanaskan dengan air mendidih supaya zat besinya keluar. Kadang-kadang ini sering untuk job gitu, kalau misalnya ingin memasak supaya kandungan zat besinya pengganti bayam itu ada dalam makanan, maka ini aja gitu, nanti dia akan akan terasup gitu. Itu nggak boleh gitu ya, harus yang bersih. Kemudian porselein atau keramik ya, ini juga aman. Alat masak ini biasanya juga tidak lengket, mudah dibersihkan dan mampu menghantarkan panas dengan baik ya. Jadi ini biasanya untuk sup, itu untuk minuman atau makanan-makanan yang basah ini baik untuk digunakan karena menghantarkan panas, artinya panasnya ajek, panasnya awet, tidak mudah dingin lagi. Ini untuk makanan yang disajikan dalam kondisi panas ini baik sekali. Tapi biasanya ini mudah gompil. Gompil ini pecah dikit kecil gitu, gompil atau retak, mudah pecah. Ini biasanya porselein ini kekurangannya di situ, tapi relatif aman. Kemudian bahan
peralatan yang terbuat dari kaca. Ini biasanya aman, ini super aman, tahan lama dan juga ramah lingkungan. Tapi tidak semua masakan bisa diolah dengan menggunakan alat masak kaca ini ya. Biasanya kue atau steak itu nggak bisa dipakai untuk ini. Tapi ini super aman. Artinya apa? Kalau misalnya dipakai suhu tinggi juga bisa. Cuman kelemahannya kalau jatuh pecah ya sudah, tidak bisa dipakai lagi. Tapi artinya kalau jatuh pecah juga pecahnya aman gitu ya. Kecuali berantakan gitu. Ini kacanya yang harus hati-hati. Tapi biasanya karena ini adalah super aman, biasanya penggunaannya malahan lebih hati-hati gitu. Ini masalah peralatan, saya kira ini saja peralatannya. Nanti kita lanjutkan untuk sanitasinya, desinfektannya bagaimana.